Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bola TV, bolanya anak Medan. Oke, kali ini kita akan membahas kembali tentang tim kebanggaan Kota Medan, yaitu PSMS Medan. Begini beritanya. Cerita Mahyadi Panggabean yang ngaku paling berkesan saat bermain di PSMS Medan dan Sriwijaya FC. Mahyadi Panggabean yang saat ini sebagai pemain dan merangkap sebagai asisten pelatih tim senior PS Palembang Liga 3 serta menjadi head coach tim U17 Suratin PS Palembang mengungkapkan selama berkarir di sepak bola paling berkesan dengan dua tim besar di tanah air, yakni PSMS Medan dan Sriwijaya FC. Mahyadi Panggabean adalah seorang pemain sepak bola Indonesia yang bisa berposisi di tengah maupun belakang dan bertinggi badan 175 cm. Dikenal semenjak bermain untuk klub PSMS Medan dan pernah menjadi pemain timnas U23 Indonesia pada tahun 2005. Kalau berkesan, yang pasti semuanya berkesan. Cuma paling berkesan itu di PSMS Medan karena kita awalnya di situ, lama di situ, karena lahir kita juga. Terus tim yang berkesan keduanya waktu di Sriwijaya FC karena sebagai pemain bola kan bisa menjuarai liga, kan suatu kebanggaan tersendiri pastinya, ungkap Mahyadi Panggabean kepada Sripoku.com. Mantan pemain serba bisa ini lama memperkuat PSMS Medan dan Sriwijaya FC kala kedua tim tersebut masih berkiprah di kompetisi tertinggi sepak bola tanah air saat masih di kasta Liga 1. Mahyadi Panggabean merupakan mantan pesepak bola yang biasa beroperasi di sektor gelandang kiri, gelandang bertahan, dan bek kiri. Putra pasangan Mahadun Panggabean dan Dewana Silitonga ini merupakan jebolan tim sepak bola lokal Persepsi Sibolga dan PSTT Tapanuli yang dibelanya dari level junior hingga senior. Kalau perjalanan dulu di tempat saya belum ada SSB, datang ke lapangan latihan, gitu-gitu aja dulu itu. Paling kalau dikenal sekarang itu main tarkam-tarkam. Itu waktu saya duduk di bangku SMP tahun 1996, kata pesepak bola kelahiran Sibolga, Sumatera Utara 8 Januari 1982. Ketika ada turnamen di Sibolga namanya Turnamen Asal Cup, diikuti kurang lebih ada 6 tim besar, antara lain PSMS Medan, PSDS Deli Serdang, PSPS Pekanbaru, PS Tapanuli. Waktu turnamen itu Mahyadi terpilih sebagai pemain terbaik. Waktu itu juga rezekinya alhamdulillah ada tim pemandu bakat datang ke stadion. Saya dipilih dan diikutsertakan dalam seleksi pemain PSMS Medan pada tahun 2000. PSMS Medan masih di divisi utama waktu itu. Alhamdulillah rezekinya masih berjalan terus, seleksi selama 2 minggu pada bulan puasa waktu itu, dan saya menunggu itu. Kita dipulangkan lagi seminggu setelah lebaran. Alhamdulillah dapat berita bagus, masuk skuad tim PSMS Medan. Itu pas Liga 8 tahun 2000 sampai 2021. Beber Mahyadi Panggabean. Pada tahun 2002 Mahyadi kemudian hijrah ke Kota Medan dengan memperkuat PSMS Medan yang saat itu sedang dalam performa terbaiknya di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Mahyadi Panggabean membawa PSMS Medan sebagai tim papan atas Liga Indonesia musim 2004 hingga 2007 bersama Ayam Kinantan. Pemilik tinggi badan 175 cm tersebut berhasil menampilkan permainan taktis dan memukau di lini tengah dan belakang. Perjalanannya alhamdulillah cepat juga berkembang. Selama di sana saya cadangan main itu cuma 1,5 tahun. Habis itu jadi kapten tim PSMS Medan, termasuk masih muda juga, baru 22 tahun. Saya di sana cukup lama sampai 7 tahun, sampai 2007
2008. Akhirnya ya nasiblah menentukan kita keluar dari kota Medan, kata bapak dari 4 anak buah kasih pernikahannya dengan Masayu Pahdalea, wanita asli Wong Pasar Putu Palembang yang dinikahinya 2008 saat masih membela PSMS Medan. Mahyadi Panggabean yang mengidolakan mantan striker terbaik timnas Kurniawan Dwi Yulianto menjelaskan jika dirinya keluar itu bukan cari pengalaman juga, tapi karena situasi di lingkungan manajemen tidak memungkinkan untuk tetap di sana. Performa serta gaya bermainnya yang serba bisa membuat Mahyadi Panggabean kemudian dipanggil pelatih kepala timnas Indonesia, yaitu Ipan Kolev, untuk sekuat mengarungi Piala Asia 2007. Lama memperkuat tim daerah asalnya, Mahyadi juga pernah memperkuat Persik Kediri pada tahun 2008 hingga 2010. Selepas dari situ saya memutuskan ke Persik Kediri, divisi utama. Di sana saya bergabung selama 2 tahun, ujarnya. Di Persik Kediri, Mahyadi bergabung dengan Christian Gonzalez, Ronald Pagundes, dan sejumlah pemain bintang lainnya yang berhasil finish di 4 besar. Pada tahun 2010, dirinya memutuskan untuk kembali ke Sumatera menerima pinangan Sriwijaya FC hingga tahun 2013. Waktu itu pelatihnya pergantian dari Pak Rahmat Darmawan ke Ipan Kolev. Dirinya berhasil mempersembahkan gelar Piala Indonesia ketiga untuk Laskar Wong Kito pada awal bergabungnya, yakni pada 2010 lalu. Ya, namanya kita merantau. Namun ya alhamdulillah, karena di sini saya ketemu jodohnya, jadi serasa seperti rumah sendirilah. Gak ada canggung atau gimana. Kemudian di timnya bagus, permainannya bagus, manajemennya juga solid, menorehkan hasil yang bagus, juara Liga 1 2012, kata Mahyadi. Setelah itu ada konflik sedikit di Sriwijaya FC tahun 2013. Terus ia pindah ke Gresik United selama setengah musim, lalu ke Persela Lamongan. Namun ternyata ada dualisme LPI. Kemudian kembali lagi ke Persik Kediri Liga 2 tahun 2016. Setelah itu barulah ke Kalteng Putra. Di sana cuma setahun 2017. Baru 2019 saya ke tim Liga 3 di Muba. Terakhir 2021-2022 tergabung di PS Palembang, katanya. Dirinya sempat menjadi pelatih PS Banyuasin untuk persiapan menuju Liga 3 regional pada tahun 2019 lalu. Namun ia harus hengkang karena tim dinyatakan bubar pada akhir tahun 2020. Ia pun melanjutkan karir kepelatihannya dengan menerima tawaran dari SSB Parmel Hatta pada bulan April 2021 lalu. Mahyadi yang mengantongi lisensi pelatih CAFC mengaku harus pandai memposisikan diri melakoni tugas double-nya sebagai asisten pelatih dan sebagai pemain juga untuk tim senior PS Palembang. Harus pandai memposisikan diri. Ketika kita masih latihan di awal, mungkin kita masih bertugas sebagai asisten, tapi ketika head coach perintah Mahyadi masuk di tim, baru kita langsung berubah jadi pemain. Harus bisa bedakan jadi asisten gimana bertingkah, ketika jadi pemain harus benar-benar profesional lah, ujarnya. Ia bersyukur memiliki anak nomor 3, ada yang cowok. Sedikit banyaknya pasti adalah ingin meneruskan bakat sepak bola ke anak. Karena kita juga apalagi orang Batak, kalau nggak ada anak cowok itu gimana lah, nggak bisa nerusin marga. Apalagi ini ada anak cowok, kita basicnya pemain bola. Alhamdulillah dia juga sudah tergabung juga di SSB Parmel Hatta, tapi masih awal-awal, masih pemula, katanya. Sebagai pemain dan asisten PS Palembang, dirinya berharap untuk dukungannya bagi masyarakat Kota Palembang, Sumatera Selatan. Tolong dukung kami, doakan kami supaya kami bisa berlaga di babak 16 besar dan bisa memberikan yang terbaik.
sehingga bisa lolos ke Liga 2 tahun depan pungkasnya. Oke, itulah berita tentang mantan pemain PSMS Medan yaitu Mahyadi Panggabean. Semoga hari-hari Mahyadi Panggabean bisa sukses dan selalu sukses. Amin amin ya robbal alamin. Ribak sude Horas, terus dukung channel Bola TV agar lebih berkembang lagi. Jangan lupa subscribe, like, and share serta berikan komentarnya. Terima kasih.